dalam dunia kerja yang kompetitif, seorang individu perlu memiliki arah yang jelas mengenai perencanaan karirnya. Begitu pula organisasi, mereka juga harus memiliki perencanaan karir yang jelas agar karyawan mereka bisa dapat berkembang dan termotivasi. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang perencanaan karir dalam manajemen sumber daya manusia. Perencanaan karir merupakan proses seseorang dalam memilih karir atau posisi di waktu yang akan datang dan jalur karirnya atau pola pekerjaan yang berurutan yang membentuk karir. Perencanaan karir adalah suatu perencanaan tentang kemungkinan-kemungkinan seorang karyawan atau anggota organisasi sebagai perorangan untuk dapat merintis proses kenaikan pangkat dan jabatan sesuai persyaratan dan kemampuannya. Pada dasarnya, perencanaan merupakan kepentingan bagi seorang karyawan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Akan tetapi, karena organisasi juga memiliki kepentingan terhadap karyawan, karena menggunakan keahlian mereka, maka organisasi juga harus terlibat dalam perencanaan karir berupa program pembinaan tenaga kerja dengan maksud untuk memelihara tenaga kerja dengan cara mengembangkan sesuai dengan bakat dan kemampuannya agar bisa bekerja dengan baik dan optimal. Contoh sederhananya, seorang karyawan baru masuk sebagai staf administrasi. Dengan perencanaan karir, ia bisa diarahkan apakah dalam 5 tahun akan menjadi supervisor, manajemen, atau beralih ke divisi lain sesuai minat dan kompetensi. Lalu, apa sih tujuan dari perencanaan karir? Bagi individu, perencanaan karir membantu untuk mengetahui kemampuan dan kekurangan diri, memberi arah karir yang jelas, serta meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Bagi organisasi atau perusahaan, perencanaan karir bertujuan untuk menciptakan SDM yang siap untuk dipromosikan, mengurangi turnover karyawan, serta memberikan win-to-win. Karyawan dapat berkembang dan perusahaan juga ikut maju. Menyusun rencana karir tidak hanya sekedar membuat daftar pekerjaan yang ingin dicapai, tetapi juga mencangkup menentukan tujuan jangka panjang, mengasah keterampilan yang perlu dikembangkan, dan mengambil langkah-langkah konkret untuk mencapainya. Ada 3 komponen utama dalam rencana karir, yaitu yang pertama, tujuan yang jelas. Menetapkan tujuan yang jelas adalah landasan dasar dari perencanaan karir yang efektif. Tujuan ini bisa berupa mendapatkan posisi tertentu, mengembangkan keterampilan baru, atau bahkan membangun bisnis sendiri. Yang terpenting adalah tujuan tersebut harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu atau SMART goals. Yang kedua, belajar yang berkelanjutan. Perlu ada kesadaran bahwa proses belajar merupakan proses yang harus dilakukan seumur hidup, tidak berhenti setelah lulus dari sekolah atau universitas. Yang ketiga, networking. Networking adalah proses membangun dan memelihara hubungan profesional yang bisa membuka pintu peluang baru. Dibutuhkan kemampuan bersosialisasi dan komunikasi yang baik dalam hal ini. Faktor yang mempengaruhi karir. Pemilihan karir adalah salah satu keputusan krusial dalam hidup seseorang yang akan berdampak luas serta jangka panjang pada berbagai aspek kehidupan. Bukan hanya tentang menemukan pekerjaan yang memberikan penghasilan, namun juga tentang pekerjaan yang memberikan kepuasan, kesempatan berkembang, dan keseimbangan hidup yang sehat. Proses pemilihan karir dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Yang pertama, pengetahuan. Yang kedua, soft skill. Yang ketiga, keterampilan. Dan yang keempat, perubahan karir. Faktor eksternalnya, yang pertama keluarga, kedua kriteria promosi, yang ketiga perkembangan teknologi, dan yang keempat perkembangan dunia kerja. Sukses, tapi nggak tahu sebenarnya. Kamu yang sukses. Aku punya
menjadi langkah awal menuju kesuksesannya? Apa? Ini dia. Yang pertama, menilai diri sendiri. Langkah awal dalam perencanaan karir adalah memahami diri sendiri. Individu perlu mengenali peluang, kesempatan, kendala, pilihan, serta konsekuensi yang mungkin dihadapi. Selain itu, penting juga untuk mengidentifikasi keterampilan, bakat, dan nilai-nilai yang dimiliki agar dapat disesuaikan dengan kesempatan karir yang ada. Yang kedua, menetapkan tujuan karir. Setelah mengenali kekuatan dan kelemahan diri, serta memperoleh informasi mengenai peluang kerja, individu dapat menetapkan tujuan karir yang jelas. Tujuan ini akan menjadi arah dalam perjalanan karir dan mempermudah penyusunan strategi ke depannya. Yang ketiga, menyusun rencana karir. Langkah selanjutnya adalah membuat rencana yang konkret untuk mencapai tujuan karir. Rencana ini dapat berupa kegiatan pengembangan keterampilan, pelatihan, pengalaman kerja tambahan, maupun langkah lain yang relevan dengan jalur karir yang diinginkan. Yang terakhir, melaksanakan rencana karir. Mengimplementasikan rencana yang sudah dibuat. Pelaksanaan rencana akan lebih efektif jika didukung oleh lingkungan kerja atau organisasi yang kondusif, termasuk peran manajemen dalam memberikan kesempatan, bimbingan, dan dukungan bagi pengembangan karir karyawan. Kadang kita tahu mau sukses, tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Mengatasi tantangan karir. Yang pertama, tentukan tujuan yang jelas. 2. Kembangkan keterampilan yang dibutuhkan. 3. Bangun relasi dan kenalan profesional. 4. Tetap semangat dan fleksibel. 5. Minta masukan dari orang lain. Dan 6. Jadikan tantangan sebagai semangat belajar. Jadi, itulah pembahasan kita tentang perencanaan karir dalam manajemen SDM. Semoga bisa membuka wawasan teman-teman semua bahwa karir itu perlu direncanakan dengan baik, bukan hanya dijalani begitu saja. Yuk, mulai rencanakan karir kita dari sekarang agar masa depan lebih terarah dan penuh peluang. Jangan lupa tetap semangat dan terus berkembang. Maaf atas perjalanan tidak sempurna, namun percayalah untuk